Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Black Friday yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Monty yang sedang memasang poster Black Friday di sebuah pusat perbelanjaan. Ketika ingin memasang poster tersebut, tiba-tiba Monty dikejutkan dengan adanya meteor yang masuk ke dalam tokonya. Ia mencoba untuk mengeceknya dan alangkah terkejutnya setelah Monty melihat ada sesuatu yang mirip seperti parasit. Monty mencoba mendekatinya dan tiba-tiba saja parasit tersebut mulai menyemprotkan sesuatu ke wajah Monty. Monty seketika berubah menjadi makhluk menyeramkan dan mulai menyerang rekan-rekan kerja yang ada di tempat tersebut dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ken yang sedang menjemput salah satu rekan kerjanya bernama Chris. Ken dan Chris ini sama-sama bekerja di pusat perbelanjaan mainan bernama Wheel of Toys. Kebetulan hari ini merupakan hari Black Friday, jadi setiap pusat perbelanjaan pasti akan memberikan diskon besar-besaran pada barang yang mereka jual. Pada awalnya, Ken, Chris beserta karyawannya lainnya disuruh libur saja pada hari Black Friday, tapi karena meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke toko Wheel of Toys membuat manajer di sana menjadi kewalahan. Akhirnya manajer Wheel of Toys yang bernama Jonathan menyuruh semua karyawannya termasuk Ken dan Chris untuk masuk di hari Black Friday dengan imbalan akan memberikan mereka tiket untuk melakukan liburan. Ketika Ken dan Chris bergegas berangkat menuju toko Wheel of Toys, mereka berdua melihat ada banyak sekali orang yang tengah mengantri di depan toko. Toko itu memang sengaja ditutup untuk sementara waktu sampai para karyawan selesai mendekorasi tempat tersebut. Karyawan di toko itu terdiri dari Ken, Chris, Marnie, Anita, Ruth, Brian, Emmett, dan yang terakhir ada Archie. Setelah selesai mendekorasi tempat itu, sang manajer yaitu Jonathan menyuruh semua karyawannya untuk berkumpul sebelum para pembeli memasuki toko tersebut. Dengan aba-aba dari Jonathan, mereka pun mulai membuka pintu toko dan para pembeli pun mulai berdatangan memasuki toko tersebut. Smiles, please. Holiday cheer. I want. Kericuan pun sempat terjadi di antara para pelanggan di sana. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang tak sengaja muntah di tempat tersebut. Brian yang merupakan asisten Jonathan segera menyuruh Chris untuk membersihkan muntah tersebut. Ketika Chris ingin membersihkan muntahnya, tiba-tiba ia diserang oleh seorang tak dikenal yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Sepertinya orang tersebut telah terinfeksi oleh parasit yang berawal dari Monty. Chris pun sempat melakukan perlawanan terhadap pria itu. Ternyata tak hanya pria itu saja yang berubah, ternyata seorang wanita yang merupakan pelanggan toko tersebut juga mulai berubah menjadi agresif dan mulai menyerang Chris. Aksi kekerasannya dilakukan Chris terhadap para pelanggan dilihat langsung oleh Archie. Archie kemudian melapor pada Jonathan dan Brian tentang pemukulannya yang dilakukan oleh Chris terhadap para pelanggan. Chris pun kemudian diikat di kursi gudang agar ia tidak bisa kabur kemana-mana. Brian pun bertanya pada Chris apa yang telah Chris perbuat pada pelanggan tersebut, kenapa Chris berani memukul mereka. Chris kemudian memberitahu Jonathan dan Brian bahwa pelanggan itu sudah berubah menjadi mengerikan dan bertingkah sangat agresif. Awalnya mereka pun tidak percaya dengan perkataan Chris karena memang mereka belum melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan dari Emmett yang ternyata dia sedang diserang oleh pelanggan lain. Dari mulut si wanita itu keluarlah semacam parasit yang mencoba masuk ke dalam tubuh Emmett. Sepertinya begitulah cara mereka menyebar parasit itu pada semua orang yang ada di sana. Kemungkinan besar sebentar lagi para pelanggan di sana juga akan berubah menjadi monster mengerikan. Beruntung saja Emmett berhasil diselamatkan oleh Ken. Ken segera membawa Emmett menuju gudang untuk bertemu dengan Jonathan dan karyawannya lain. Ken pun mulai menjelaskan pada karyawan yang ada di sana dan juga Jonathan bahwa orang-orang mulai berubah menjadi aneh yang Ken sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Ken menyuruh Brian untuk menelpon polisi agar para polisi bisa menangani hal tersebut. Namun ketika Brian menelpon 911, terdengarlah pesan suara yang mengatakan bahwa kantor polisi tidak bisa menerima telepon mereka dikarenakan ada banyak sekali orang yang sedang menelpon 911 sehingga membuat jaringan telepon 911 menjadi sibuk dan menyuruh mereka untuk menunggu selama beberapa saat. Mengetahui jika kantor polisi tidak bisa dihubungi, mereka pun hanya bisa pasrah akan keadaan. Tiba-tiba saja Emmett berubah menjadi monster sama seperti yang lainnya dan langsung menyerang Anita dengan menggunakan parasit tersebut. Okay, spit it out. Hold. Contact. Beruntungnya Emmett tidak menyerang yang lainnya, dia malah berkeliaran di dalam toko. Chris yang dalam keadaan terikat meminta tolong pada Archie untuk membuka ikatan di tangannya. Setelah itu mereka semua pun mulai berdiskusi untuk mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut.
Saat ini yang memiliki mobil hanya Ken, jadi Ken mengajak mereka semua untuk kabur menggunakan mobil miliknya. Mobil Ken hanya bisa menampung sampai 7 orang saja. Tapi beberapa dari mereka ada yang tidak setuju dengan ide itu karena mereka belum mengetahui secara pasti berapa orang yang telah terinfeksi parasit yang bisa saja mengejar mereka ketika mereka berada di luar. Satu-satunya tempat yang paling aman untuk saat ini adalah gudang tempat penyimpanan mainan. Agar orang-orang yang telah berubah menjadi monster tidak masuk ke dalam toko lebih banyak lagi, mereka pun mulai membagi tugas. Archie, Brian, dan Chris akan menutup pintu keluar dan juga pintu darurat. Sementara Ken, Marnie, Ruth, dan Jonathan disuruh bersembunyi di dalam kantor. Setelah tiba di kantor, Ken dan Jonathan izin kamar mandi sebentar. Ternyata Ken di kamar mandi dikarenakan dia yang ingin mengambil minuman keras yang ia simpan di plafon. Namun ketika Ken secara tidak sengaja memecahkan botol minumannya, Ken pun sempat melihat ada orang asing yang berdiam diri di dalam toilet. Dan ketika dibuka, Ken pun langsung diserang oleh orang tersebut. Beruntungnya dengan bantuan Jonathan, akhirnya mereka pun berhasil membunuh orang tersebut. Karena tak ada niatan untuk berdiam diri di kantor terus-menerus, Marnie dan Ruth memutuskan untuk membantu yang lainnya dalam menutup pintu keluar. Marnie dan Ruth pun mulai berpencar. Tapi tiba-tiba saja Marnie melihat ada benda menyeramkan yang terlihat merupakan parasit tersebut. Inti parasit itu semakin lama semakin membesar dikarenakan parasit itu yang terus mengkonsumsi manusia. Dengan diserapnya energi manusia membuat parasit itu berkembang menjadi lebih besar. Singkat cerita saja, mereka pun berhasil mengunci pintu keluar sehingga tidak ada orang lainnya bisa masuk ke dalam sana. Setelah itu mereka semua pun berkumpul kembali. Ken pun berniat pergi dari toko itu mengingat dirinya yang memiliki anak dan istri di rumah. Sebelum Ken pergi, Ken meminta tiket liburan itu pada Jonathan. Namun Jonathan berkata bahwa tidak ada tiket liburan. Ia sengaja berbohong pada mereka dengan mengatakan akan mendapatkan tiket liburan agar mereka mau bekerja di tengah malam tanpa dibayar sepeser pun. Tentu perkataan dari Jonathan membuat seluruh karyawan di sana menjadi marah padanya. Tiba-tiba Ruth melihat ada mobil polisi yang mendekat ke arah mereka. Dan tiba-tiba saja mobil polisi tersebut malah menabrak kaca toko itu sehingga mengenai Ruth yang membuat Ruth pun meninggal di tempat. Karena pintu depan sudah rusak akibat mobil polisi, orang-orang yang terinfeksi parasit pun mulai masuk ke dalam toko dan mengejar mereka semua. Dalam aksi kejar-kejaran itu, sayangnya Chris tertangkap oleh salah satu di antara mereka hingga Chris hampir saja terinfeksi parasit. Beruntungnya ia diselamatkan oleh Archie. Archie menyuruh Chris untuk pergi dan mencari tempat yang aman dari serangan orang-orang yang terinfeksi. Dalam keadaannya lengah, Archie pun terkena serangan parasit di bagian tangan dan dapat disimpulkan bahwa sebentar lagi Archie akan berubah menjadi seperti mereka. Sadar jika dirinya telah terinfeksi, Archie pun menyuruh Chris untuk segera pergi meninggalkannya. Di detik-detik sebelum ia berubah, Archie pun berencana untuk melawan semua orang yang telah terinfeksi dengan sisa kekuatannya. Sementara itu, Chris pun masih berusaha untuk pergi menuju gudang. Tapi ia malah dikejar oleh Emmett yang telah berubah menjadi monster mengerikan. Untungnya ada Marnie yang langsung memukul Emmett secara terus-menerus hingga membuat Emmett tidak bisa bergerak lagi. Tak lama kemudian listrik di tempat itu pun menjadi padam. Dengan terpaksa mereka pun berdiam diri di dalam gudang. Kemudian Chris pun menceritakan pada yang lainnya bahwa Archie, sosok yang pemberani, telah terinfeksi oleh parasit tersebut yang membuatnya sebentar lagi akan berubah menjadi seperti yang lainnya. Pada akhirnya mereka semua pun hanya bisa berdiam diri di dalam gudang karena gudang adalah satu-satunya tempat yang paling aman untuk saat ini. Kini hanya tersisa Ken, Marnie, Chris, Jonathan, dan Brian yang masih hidup. Dari jendela gudang, Marnie melihat orang-orang yang terinfeksi sedang melakukan sesuatu pada parasit besar yang berada di tempat tersebut. Karena tak ada gunanya berdiam diri, Ken pun memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Marnie dan juga Chris akan ikut bersama dengan Ken dalam mencari jalan keluar. Pada akhirnya Marnie pun ingat jika ada sebuah truk yang terparkir di luar toko yang terhubung langsung dengan gudang. Truk itu biasanya digunakan untuk mengangkut mainan-mainan baru. Yang menjadi masalah saat ini adalah pintu yang menghubungkan gedung dan truk masih terkunci. Mereka pun dengan segera mencari tang pemotong untuk membuka kunci tersebut. Ketika sedang mencarinya, mereka tiba-tiba terkejut setelah melihat Emmett yang bangkit kembali. Mereka pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang terinfeksi parasit sangat sulit untuk dibunuh. Karena Emmett berada di gudang dan mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Ken pun berusaha melawan Emmett sendirian.
Berkat bantuan dari yang lainnya, akhirnya mereka pun berhasil menaklukkan Emmet. Dalam pertarungan tersebut, Ken pun terkena gigitan dari parasit itu, sehingga sebentar lagi Ken akan berubah sama seperti mereka. Ken pun menyuruh yang lainnya untuk pergi dari tempat ini, sementara dirinya akan berusaha dengan sekuat tenaga membunuh dan menghalau orang-orang yang mencoba masuk ke gudang tersebut. Mereka pun dengan terpaksa meninggalkan Ken sendirian dan segera pergi untuk membuka pintu yang menghubungkan gudang dengan truk. Setelah berhasil membukanya, mereka pun melihat bahwa di belakang truk penuh akan barang-barang. Salah satu di antara mereka diharuskan untuk keluar dari truk untuk menyetir mobil tersebut. Karena tak ada yang berani, akhirnya Chris pun memberanikan dirinya untuk keluar dari truk tersebut. Secara perlahan, Chris keluar dari dalam truk dan dia sempat melihat seseorang yang telah terinfeksi. Tiba-tiba orang terinfeksi itu mulai memanggil kawanannya lainnya untuk mengejar Chris. Chris pun dengan segera masuk ke dalam truk untuk mencoba menghidupkan truk tersebut. Namun Chris tampaknya tidak memiliki keahlian dalam menyetir, bahkan ia pun tidak bisa menghidupkan mesin truk tersebut. Oleh sebab itu, Chris memutuskan untuk kembali ke gerbong belakang untuk memberitahukannya lainnya bahwa dirinya tidak tahu cara menghidupkan truk itu. Kini bagian depan truk sudah dikerumuni oleh orang-orang yang terinfeksi yang membuat mereka pun tidak bisa lagi menggunakan truk tersebut. Bahkan orang-orang yang telah terinfeksi mampu menjebol bagian belakang truk sehingga Marnie hampir saja terkena parasit tersebut. Karena truk dan gudang sudah tidak aman lagi, tempat satu-satunya yang paling aman adalah rooftop. Mereka pun dengan segera pergi ke rooftop untuk menghindari serangan dari orang-orang yang terinfeksi. That's what they say. I don't know, sports people? Tapi sayang orang-orang yang terinfeksi berhasil mengikuti mereka dan mencoba menjebol pintu rooftop. Jonathan selaku manajer mereka meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Ia hanya memikirkan uang saja dan tidak pernah menepati janjinya. Untuk menebus semuanya, Jonathan pun rela mengorbankan dirinya dan membuat orang-orang itu menjauh dari pintu rooftop. Kemudian di rooftop tersebut, Brian mengungkapkan jika dirinya lah yang sengaja menggigit tangan dari Ken. Brian merasa sangat iri dengan Ken yang dengan beraninya melawan orang-orang yang terinfeksi. Rasa iri yang dimiliki Brian membuatnya terpaksa menggigit tangan Ken agar seolah-olah Ken pun sudah terinfeksi oleh parasit tersebut. Mendengar pengakuan Brian membuat Chris dan Marnie pun menjadi marah padanya. Brian dengan tega mengorbankan Ken yang masih memiliki keluarga dan anak hanya karena rasa iri. Sementara itu memperlihatkan Ken yang masih berusaha untuk membakar toko itu agar parasit besar dari orang-orang terinfeksi termasuk dirinya akan mati secara bersamaan. Setelah berjuang, Ken pun berhasil membakar sebagian toko itu dan secara perlahan toko itu akan terbakar hebat. Semakin lama parasit berwarna pink di tempat itu semakin membesar, bahkan mampu menghancurkan sebagian dari rooftop. Chris, Marnie, dan Brian yang tak ingin mati dengan cara terbakar memutuskan untuk melompat ke tempat sampah yang berada di bawah yang penuh akan sampah plastik. Setelah berhasil turun ke bawah, mereka melihat toko itu sudah terbakar hebat. Marnie dan Chris memutuskan untuk mendekati toko untuk menyelamatkan Ken. Mereka bertiga pun melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang terinfeksi mulai diserap ke dalam parasit besar hingga membuat parasit itu menjadi hidup. Jika parasit raksasa bisa bebas dari toko itu, maka hal itu akan mengancam keamanan dunia. Agar parasit itu mati terlahap oleh api, Brian pun mencoba mengundur-undur waktu dengan cara berbicara pada parasit tersebut. Tapi karena parasit itu tidak bisa diajak kompromi, parasit itu langsung membuat Brian terpental jauh, sehingga kemungkinan besar Brian tewas seketika. Tiba-tiba Ken keluar dari dalam toko dan Marnie merasa sangat senang melihat kehadirannya. Marnie kemudian memberitahunya bahwa yang menggigit tangan dari Ken adalah ulah dari Brian. Brian sengaja melakukan hal itu karena rasa irinya terhadap Ken yang dengan berani melawan orang-orang yang terinfeksi. Tak ingin membahas hal itu, Ken, Marnie, dan Chris lebih memilih untuk menyusun sebuah rencana agar membuat monster parasit itu musnah secara sepenuhnya. Mereka bertiga pun memiliki ide untuk menggunakan kendaraan mesin pengangkut barang yang memiliki ujungnya bisa dikatakan tajam. Dengan kendaraan mesin pengangkut itu, mereka berharap bisa membunuh monster tersebut. Pertama-tama, Chris mulai menghidupkan kendaraan pengangkut itu, sedangkan Ken mulai memancing monster itu agar melihat ke arah Chris. Setelah melihat ke arah Chris, monster itu mengeluarkan tentakel dan menarik kendaraannya dibawa oleh Chris. Dengan cepat, Chris pun melompat dari kendaraan tersebut, sehingga bagian yang tajam mengenai monster itu yang membuat monster itu merasa kesakitan. Ternyata mereka berhasil mengenai titik terlemah dari monster tersebut, sehingga monster itu secara pelan mulai takluk. Dengan ditambah oleh api yang membara, akhirnya membuat monster itu pun takluk secara sepenuhnya. Kemudian dengan menggunakan mobil milik Ken, Marnie dan Chris pun segera pergi ke rumah Ken untuk menjemput anak dan istrinya.
Ternyata sebelumnya Ken mendapatkan SMS dari istrinya yang mengatakan jika istri dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.